Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita sudah kembali terhubung dengan Mbak Milky Barokah SHIMH selaku Ketua Fatayat NU Kabupaten Pangandaran. Kita masih membahas soal maraknya fenomena LGBT. Tadi sudah dipaparkan ya sedikit terkait dengan fenomena bahwa LGBT ini sudah ada sejak Nabi Lut. Mungkin bisa disambung kembali Mbak Milky terkait dengan penjelasannya, silakan. Oke. Tadi kan saya menyatakan bahwa saat ini banyak gitu ya orang yang berdalih bahwa ini bawaan dari sejak lahir gitu kan. Dan tadi saya paparkan sedikit, saya mengutip dari tulisannya Al-Hafiz Kurniawan, beliau merujuk dari guru kita semua, yaitu Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hamadi, yang menyatakan bahwa jika laki-laki menyerupai perempuan gitu ya, baik itu dalam pakaiannya, kemudian lenggak-lenggoknya, tutur katanya, dan ada padanya homoseksualitas atau gejala suka memuaskan nafsu dengan sejenisnya. Jika tersebut dengan pilihannya atas kesadarannya gitu ya, adalah dia berdosa dan terkena kutukan Rasulullah SAW, karena Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari bahwa Rasul akan melaknat laki-laki yang perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Tapi jika hal tersebut bukan keinginannya gitu ya, bukan pilihannya sendiri, yang tadi saya bilang karena misalkan sejak lahir gitu ya, memang kecenderungannya orientasinya kepada laki-laki gitu. Nah, berarti dia berada dalam keadaan abnormal jiwanya, sakit gitu. Nah, dan penyakit ini harus disembuhkan. Dan wali gitu ya, orang tua atau walinya siapapun gitu, berkewajiban untuk mengajaknya ke psikiater untuk menyembuhkannya daripada dia menjadi banci gitu kan. Ini harus disembuhkan menurut beliau gitu. Nah, tidaklah dapat kita mengerti kalau ini dianggap berdosa atau dilaknat Rasulullah karena dia orang sakit yang dapat dinormalisasi kembali gitu, dinormalisasi kesehatan jiwanya dengan usaha penyembuhannya. Jadi kalau yang demikian itu harus dilihat dulu apakah memang ini keinginan sendiri diusahakan oleh dirinya gitu, pengen menjadi LGBT gitu, atau memang tidak diinginkan sebenarnya, tetapi dari lahir seperti itu. Nah, yang seperti ini harus kita lakukan pendekatan atau meminta bantuan medis untuk penyembuhannya. Kalau orang yang ikut-ikutan dengan tren atau karena pergaulan ya, karena lingkungan, ini akan mudah untuk disembuhkan. Yang butuh proses itu adalah mereka yang memang sejak lahir punya kelainan seperti ini gitu, punya orientasi yang berbeda dengan kodratnya manusia itu adalah tadi menyukai lawan jenis. Jadi bukan karena sejak lahir berarti kodratnya begitu gitu, bukan gitu. Tapi memang kodratnya manusia yaitu menyukai lawan jenis, makanya harus diobati gitu. Bukan diolok ya. Disinilah peran orang tua ya, peran orang tua, peran keluarga untuk mendampingi anaknya, mengawasi anaknya dari sejak kecil gitu, dari sejak dini. Karena saya kan punya anak juga ya Mbak ya, 2 perempuan, 1 laki-laki. Nah, si yang laki-laki ini kebonekaan atau ikut-ikutan make-upan gitu kan. Dia pengen juga dikutek, pengen pakai lipstik gitu. Nah, ini harus dicegah, jangan kecil gitu, biarin aja nih. Jangan dibiarkan seperti itu gitu. Justru kadang malah kita itu mencegah anak
yang laki-laki jangan nangis, harus kuat gitu kan. Mhm. Tapi untuk hal-hal yang sepele seperti itu kadang membiarkan namanya juga anak Anak-anak. kecil gitu. Padahal justru kalau nangis nggak apa-apa laki-laki menangis karena itu kan ungkapan rasa sedih gitu ya. Misalkan dia kecewa atau kesakitan, dia menangis, justru nggak apa-apa laki-laki menangis, silakan. Perempuan juga kita ajarkan untuk kuat, untuk berani, tidak apa-apa. Justru hal sepele yang seperti itu, minta ikut-ikutan main make upan, kutek-kutekan, kayak gitu yang kita biarkan begitu. Nah ini harus diawasi gitu sejak dini, karena anak laki-laki sejak kecil harus di ayahnya supaya memunculkan sifat maskulinitas gitu. Setelah dewasa dia harus dekat dengan ibunya supaya tahu rasanya dicintai oleh lawan jenis itu seperti apa, dekat dengan ibunya gitu. Oh begini ya menyayangi perempuan gitu. Oh begini ya perlakuan perempuan. Nah, yang anak perempuan dari kecil harus dekat dengan ibunya supaya memunculkan sifat feminis gitu, femininnya gitu, muncul sifat femininnya. Setelah dewasa dia harus dekat dengan ayahnya supaya dia tahu gitu, mencintai itu lawan jenis bagaimana gitu, cinta pertamanya gitu kan dari sosok seorang ayah seperti itu. Jadi saya rasa peran orang tua di sini penting ya, peran keluarga gitu. Ya, baik. Begitu Mbak. Baik, ini pengawasan yang sangat ketat diharapkan dari peranan keluarga ya. Nah, ini bagaimana tanggapan Mbak Milky ketika ini ada isu berhembus ketika adanya rancangan KUHP yang nantinya akan mempidanakan ya, kalau tidak salah ini ada ancaman bagi siapa saja yang sebetulnya tidak dikatakan jelas LGBT. Bagaimana Mbak? Sebenarnya dalam rancangan KUHP ini diperluas kepada pencabulan sesama jenis juga gitu, harus menjadi perhatian, itu sih awalnya. Nah, saya setuju gitu, saya sangat setuju sekali karena ini adalah upaya untuk menjaga moralitas umum masyarakat dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat seperti budaya dan agama gitu. Jadi saya sangat mendukung upaya pemerintah dan DPR itu ya untuk mengesahkan rancangan undang-undang ini gitu, rancangan KUHP ini untuk kemaslahatan bangsa dan negara Indonesia tercinta. Karena LGBT ini tidak sesuai dengan Pancasila, terutama sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Memang negara kita bukan negara yang menganut satu agama gitu, tetapi negara menjamin pemeluk agama dan kepercayaan untuk menjalankan keyakinannya masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya yakin semua agama sepakat gitu ya, bahwa LGBT ini menyalahi kodratnya gitu, sepakat. Kalau misalkan di Islam jelas gitu kan haram gitu. Kalau di Kristen saya rasa ini juga sebuah penyimpangan dari kodrat manusia gitu, kodratnya manusia, kodrat seksualitasnya manusia, dan agama lain pun saya rasa sama gitu. Nah kemudian dalam sila kedua gitu, segala aktivitas kemanusiaan yang ada di Indonesia harus dijalankan secara adil dan beradab, betul kan Mbak? Ya. Tapi adil bukan berarti merata. Adil harus menempatkan sesuatu kepada yang semestinya. Nah semestinya nih manusia ini kan menyukai lawan jenis gitu kan kodratnya. Nah jadi harus menempatkan sesuatu kepada yang semestinya dan menjaga tata etika norma kesusilaan, yaitu beradab tadi. Jadi sudah sangat tepat gitu kalau misalkan negara hadir untuk mengatur ini semua, karena
dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 pun kan udah jelas bahwa perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan bukan sesama jenis. Jadi saya mendukung sekali, Mbak. Ya. Baik, semoga ini bisa direalisasikan begitu ya Mbak Milky ya. Nah, kalau menurut pandangan Mbak Milky sendiri atau mungkin dari beberapa berita yang barangkali pernah dibaca juga, bagaimana kemudian jumlah popularitas LGBT yang ada di Indonesia Mbak saat ini? Apakah semakin banyak atau mungkin semakin mengkhawatirkan atau seperti apa Mbak? Semakin banyak ya, karena semakin banyak yang ngomong. Ya. Semakin banyak yang berani untuk mengutarakan, dan negara yang melegalkan pun kan semakin banyak. Sekarang sudah hampir 30 negara kan yang melegalkan LGBT. Jadi tapi tetap ya, menurut pandangan saya, sekalipun negara itu melegalkan LGBT, saya yakin masyarakat yang religiusnya gitu kan nggak mungkin ya, maksudnya gini, memang mereka berdasarkan HAM gitu kan ya, selalu berdalih HAM, hak gitu. Ini adalah hak asasi manusia. Tapi kan hak asasi manusia itu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lainnya, gitu kan, Mbak? Yeah. Jadi tidak begitu bebas lah gitu. Ada yang membatasinya, yaitu hak asasi manusia lainnya. Nah, saya yakin di negara yang melegalkan LGBT pun, kalau masyarakatnya yang religius, itu pasti akan menolak. Dan stigma-stigma terhadap mereka atau diskriminasi terhadap mereka dan lain sebagainya, itu pasti akan ada di lingkungan itu gitu ya, di lingkungan negara yang sekalipun misalkan melegalkan LGBT gitu. Jadi semakin banyak Mbak, karena semakin banyak orang yang speak up. Ya. Gitu, berani untuk bicara bahwa mereka LGBT. Sudah tidak ada rasa malu lagi ya Mbak Milky ya, ketika misalnya mereka mengekspos begitu ya pasangannya dengan sesama jenis. Nah, kalau menurut Mbak Milky sendiri, apakah negara kita cukup konsisten untuk menolak kehadiran LGBT Mbak? Karena kita mayoritasnya umat Islam, saya yakin ini masih konsisten. Kita masih konsisten gitu. Selama kita berpegang teguh kepada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, kebudayaan kita gitu, agama kita, ini pasti akan konsisten. Meskipun bakal banyak gitu pro kontra terhadap pengesahan rancangan KUHP ini, tapi insya Allah Indonesia tidak akan istilahnya tetap konsisten dari awal. Sebenarnya ini tuh fenomena LGBT itu seperti pemimpin perempuan, memimpin negara gitu kan ya. Dulu kan nggak boleh terus. Nah, tapi karena ini menyalahi kodrat gitu, pasti Indonesia itu. Oke, baik Mbak Milky, kita masih ada satu segmen terakhir, nanti kita akan coba bacakan Mbak. Ini ada beberapa pertanyaan Mbak ya dari pemirsa Sultan TV. Kita harus rehat terlebih dahulu pemirsa, tetap bersama kami dalam Bincang hari ini.